Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Lia Faliatul Maliha dari kelas MPI 5C dengan NIM 210336125 akan menceritakan dua artikel jurnal dengan tema yang berbeda untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih yang diampu oleh Ibu Bakiatus Sholihah, dan akan saya ceritakan dengan teman saya yakni Tiara Agustin. Simak videonya berikut ini. Aku mau tanya, kamu tahu nggak hukum zakat fitrah tapi pakai uang? Hukumnya gimana tuh? Nah, mumpung kamu belum tahu, aku akan jelasin nih hukum Islam terhadap zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah, artikel ini ditulis oleh Joni Zulhendra dan dimuat di Jurnal Normatif volume 5 nomor 2. Belum aku jelasin nih kenapa apa hukum zakat fitrah menggunakan uang, akan aku jelasin dulu kenapa zakat itu diwajibkan sih di dalam Islam dan menjadi rukun Islam yang ketiga gitu. Nah, karena tujuan dari zakat itu sendiri adalah agar ketimbangan-ketimbangan ekonomi yang terjadi di umat Islam, kan ada umat Islam yang kaya dan yang miskin. Nah, zakat itu agar mereka, kaum yang kaya dan kaum yang miskin itu ada rasa saling bantu-membantu, agar ekonominya itu stabil antara yang kaya dan yang miskin gitu, saling bantu-membantu. Nah, zakat itu merupakan bukti iman yang tebal, ketebalan iman dan juga kontribusi besar terhadap kaum fakir miskin gitu. Nah, zakat juga dianggap sebagai pondasi dan rukun Islam yang harus dipegang oleh umat Islam gitu. Karena rukun Islam memang harus benar-benar dilaksanakan oleh umat Islam. Nah, penting sebagai kita umat Islam untuk memahami nih cara yang benar dalam mendayagunakan zakat maupun zakat fitrah ataupun zakat mal sesuai ketentuan-ketentuan yang ada di Al-Quran maupun hadis. Salah satu firman Allah yang menjelaskan tentang zakat terdapat di surah At-Taubah ayat 60 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariyadatan minallah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul 'azim. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan untuk orang yang fakir, miskin, amil zakat, orang mu'alaf, orang yang budak, orang yang banyak hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang musafir. Nanti di bawah akan aku jelasin nih lebih detailnya mengenai zakat itu. Di jurnal ini dijelaskan bahwa zakat fitrah itu ada dua pengertian. Yang pertama nih, ada zakat fitrah yang berarti zakat kesucian. Jadi mensucikan diri kita dari ucapan-ucapan atau perilaku-perilaku buruk yang telah kita lakukan sebelumnya agar kita menjadi suci kembali. Yang kedua, zakat fitrah itu berarti zakat ciptaan atau zakat yang diwajibkan kepada setiap manusia yang telah lahir ke dunia, atau bisa disebut zakat badan atau zakat pribadi. Jadi setiap orang yang sudah lahir ke dunia itu diwajibkan buat zakat fitrah. Syarat-syarat wajib zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama itu harus Islam. Jadi semua orang Islam itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, berarti yang selain orang Islam yang gak wajib bayar zakat fitrah itu. Yang kedua adalah seseorang yang lahir sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Jadi misalnya ada bayi yang baru lahir sebelum tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, dia tetap bayar zakat walaupun bayi tersebut baru berusia sehari. Jadi dia tetap wajib membayar zakat fitrah. Yang terakhir adalah mempunyai lebihan harta untuk keperluan makan dirinya dan orang yang wajib dinafkahinya. Misalkan dia punya tanggungan-tanggungan seseorang yang wajib dinafkahin, baik manusia ataupun binatang. Nah, lebihannya itu kira-kira hartanya tuh lebih untuk di malam hari Idul Fitri dan juga siangnya. Nah, terus gimana orang yang tidak mempunyai lebihan zakat fitrah? Nah, justru orang-orang tersebut itu wajib kita kasih zakat fitrah, sedangkan dia tidak wajib untuk berzakat fitrah karena
Syarat yang ketiga, dia tidak memenuhinya. Kapan sih waktu pembayaran zakat fitrah itu? Wah, kapan tuh? Nah, ini aku jelasin nih. Waktu pembayaran zakat fitrah itu, menurut Rasulullah, dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum ia melaksanakan Idul Fitri, maka zakat fitrahnya diterima atau zakat fitrahnya sah. Tapi barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka zakat fitrahnya dihitung sedekah biasa. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa waktu pembayaran zakat fitrah itu adalah batasnya sebelum sholat Idul Fitri itu dilaksanakan, dari pas puasa sampai dari waktunya Idul puasa sampai terakhirnya sebelum sholat Idul Fitri itu dilaksanakan. Setelah mengetahui kapan waktu pembayarannya, di sini jelaskan bahwa barang atau sesuatu yang dikeluarkan untuk zakat fitrah itu berupa apa sih? Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa sesuatu yang digunakan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah makanan pokok di daerah-daerah tertentu gitu. Kalau misalnya Rasulullah di Arab, berarti Rasulullah waktu itu mengeluarkan gandum. Nah, kalau kita di Indonesia, sebagian besar masyarakatnya itu makanan pokoknya Nasi. berarti mengeluarkannya beras sesuai makanan pokok di daerah-daerah tersebut. Jika di daerah yang makanan pokoknya jagung, maka mengeluarkan jagung. Jika di suatu daerah makanan pokoknya sagu, maka mengeluarkan sagu. Jadi sesuai makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Berapa banyak sih yang harus kita keluarkan gitu untuk memberikan zakat fitrah? Nah, Nabi menyebutkan bahwa yang harus dikeluarkan kita untuk zakat fitrah itu sebanyak 1 sok. Nah, 1 sok dalam hitungan di Indonesia dikilokan itu sekitar 2,5 kilo. Jadi kita mengeluarkan zakat berupa bahan makanan pokok suatu daerah itu sebesar 2,5 kilogram. Jadi beras ya 2,5 kilo, kalau jagung ya 2,5 kilo, kalau padi kalau misalnya sagu ya 2,5 kilo gitu. Jadi kan di awal aku udah jelasin gitu orang-orang yang wajib menerima zakat di surah At-Taubah ayat 60 tadi kan ada 8. Nah, di sini aku akan memperinci lagi. Siapa sih fakir, siapa sih miskin, siapa amil zakat itu, siapa mu'alaf, orang-orang yang wajib diberikan zakat fitrah atau berhak mendapatkan zakat fitrah itu siapa aja. Yang pertama ada fakir. Fakir itu siapa sih? Kita biasanya menyebut fakir gitu. Fakir itu siapa gitu? Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak punya penghasilan gitu. Jadi dia benar-benar tidak bisa menghidupi kehidupannya sehari-hari gitu. Bedanya apa dengan yang kedua ini miskin? Kalau orang miskin, dia tuh masih punya pekerjaan dan harta, cuman gak bisa mengcover kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya nih, seseorang itu kebutuhannya di angka 10. Nah, penghasilan sama hartanya cuma bisa buat di angka 8. Jadi tetap kurang si miskin ini, tapi masih lebih baik daripada fakir. Selanjutnya, amil zakat. Amil zakat itu siapa sih? Nah, amil zakat itu adalah orang yang bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan zakat. Misalnya, mendata orang yang wajib zakat, menerima zakat, dan juga mendistribusikan ke orang-orang yang berhak menerima zakat gitu. Itu namanya amil zakat. Yang keempat ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Dan selanjutnya ada rikop. Rikop ini adalah budak. Kan biasanya budak-budak itu membayar harga dirinya supaya dia bisa merdeka kan. Nah, salah satu cara Islam untuk bisa memerdekakan budak, membantu memerdekakan budak adalah dengan diberi zakat fitrah ini. Yang selanjutnya yang keenam adalah ghorimin, orang yang banyak hutangnya, itu juga wajib diberikan zakat. Terus yang ketujuh ada sabilillah, orang yang berjalan di jalan Allah. Jumhur ulama fikih itu mengartikan sabilillah sebagai sukarelawan perang untuk menegakkan agama Allah dan pemerintah. Nah, sedangkan sabilillah ini nggak dapat gaji dari pemerintah gitu. Makanya sabilillah wajib menerima, bukan wajib, berhak menerima zakat gitu. Yang terakhir yakni ibnu sabil, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan atau biasa disebut musafir, tapi dia ini kehabisan bekal di tengah perjalanan gitu loh. Jadi dia melakukan perjalanan tidak dalam untuk niat maksiat, tapi dia di dalam perjalanan yang niatnya baik, cuman di tengah-tengah perjalanan dia kehabisan makanan. Nah, itu namanya
Ibnu Sabil. Terakhir ini ada tinjauan hukum Islam terhadap zakat fitrah dalam bentuk uang. Jadi kan di awal udah dijelaskan bahwa zakat fitrah itu mengeluarkan zakatnya berupa bahan pokok di suatu daerah tertentu gitu dengan berat 1 atau 2,5 kilo gitu. Dan itu juga sudah disepakati oleh jumhur ulama bahwa hukumnya zakat fitrah tersebut seperti itu sesuai dengan ketentuan dari Nabi Muhammad gitu. Namun ada perbedaan pendapat tentang pengeluaran zakat fitrah tersebut tapi dalam bentuk uang gitu. Menurut imam-imam empat madhab itu membahas hal tersebut, gimana sih hukum mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Jangan-jangan kita biasanya udah ngeluarin zakat fitrah dalam bentuk uang kan, tapi nggak tahu sebenarnya hukumnya gimana, diperbolehkan atau tidak, padahal kita udah terbiasa ngeluarin zakat dalam bentuk uang gitu. Nah, yang pendapat yang pertama menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat fitrah itu hanya boleh dibayar dalam bentuk makanan pokok setempat, makanan pokok di daerah tersebut. Tapi kalau misalnya pengeluaran uang dikeluarkan dalam bentuk uang, itu boleh dianggap sah jika mekanismenya itu mewakilkan pembelian bahan makanan. Jadi saat menyerahkan uang itu kepada amil zakat, tujuannya adalah mewakilkan kepada amil untuk membeli bahan makanan lalu disalurkan kepada mustahik. Jadi dikasih uang ke amil tapi amil yang membelanjakan bahan makanan pokok tersebut. Nah, itu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Beda lagi kalau Imam Hanafi. Imam Hanafi ini berbeda pendapat dari 3 imam tadi. Nah, Imam Hanafi itu berpendapat bahwa justru zakat fitrah bentuk uang itu lebih sah dan lebih utama. Nah, alasannya karena uang itu lebih dibutuhkan oleh fakir miskin, maksudnya lebih bisa dialokasikan untuk banyak hal gitu. Nah, pendapatnya Imam Hanafi ini juga ada beberapa ulama yang setuju dengan pendapat beliau. Namun pada akhirnya kita bisa tarik kesimpulan dari 2 ulama ini bahwa menggunakan uang sebagai zakat fitrah, pengeluaran zakat fitrah menggunakan uang itu diperbolehkan dalam syariat Islam, dengan catatan uangnya harus setara dengan 2,5 kilo tadi. Jadi kalau misalnya harga beras di suatu daerah 2,5 kilonya berapa, kita mengeluarkan zakat uangnya harus juga secara setara dengan harga 2,5 kilo dari beras tersebut gitu. Nah, selesai sudah penjelasan artikel yang pertama ini. Jadi kesimpulannya itu adalah zakat fitrah adalah ritual maliyah, yaitu ritual yang berhubungan dengan harta yang dilaksanakan setiap tahun. Yang zakat fitrah itu menggunakan beras sebagai bahan pokok yang lazim dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Misalnya kalau misalnya masyarakat yang lain bisa menggunakan makanan pokok yang lain. Nah, dengan ukuran 2,5 kg. Dan nanti akan disalurkan kepada 8 orang tadi yang berhak untuk menerima zakat. Sedangkan pengeluaran zakat menggunakan uang itu ada pembedaan pendapat, namun pada akhirnya bisa ditarik kesimpulan bahwa zakat fitrah menggunakan uang itu diperbolehkan dan dianggap sah dalam syariat Islam, asalkan jumlah yang dikeluarkan itu setara dengan harga bahan makanan pokok di daerah tersebut. Terima kasih. Udah selesai kan tadi pembahasan artikel yang pertama, gimana, seru nggak? Seru. Nah, ini aku akan lanjutin nih artikel yang kedua, yaitu mengenai ikhtilaf madzhab fikih dalam niat sebulan penuh puasa Ramadan gitu. Biasanya kita sebelum melaksanakan ibadah puasa malamnya niat kan. Nah, di sini itu akan dibahas apakah kita itu niatnya setiap malam bulan Ramadan, ataukah boleh nih 1 kali di awal bulan Ramadan saja, ataukah boleh nih digabung dua-duanya gitu. Di sini akan hal tersebut itu menjadi ikhtilaf atau ada perbedaan pendapat antara imam-imam madhab. Nah, di sini akan dijelaskan nanti sebaiknya kita niatnya seperti apa nih ke depan puasanya buat yang belum tahu gitu. Nah, jurnal ini dituliskan oleh Multazim Ali Ahmadi dan diterbitkan oleh Jurnal Fikrantina, yaitu Jurnal Pendidikan Islam volume 4 nomor 1 tahun 2019 dengan judul Ikhtilaf Madzhab Fikih dalam Niat Sebulan Penuh Puasa Ramadan. Puasa itu mempunyai 2 arti, yaitu menurut bahasa sama menurut syara atau menurut syariat. Nah, puasa menurut bahasa yakni as-shaum, dia berarti menahan diri.
Sedangkan menurut syarat atau menurut syariat itu adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat oleh orang yang melakukan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, dari hal-hal yang membatalkan puasa ini contohnya apa nih yang harus kita hindari? Seperti makan, minum, menahan hawa nafsu, memasukkan obat dalam tubuh kita itu juga tidak boleh. Dari terbitnya fajar yaitu fajar sodik sampai tenggelamnya matahari gitu. Jadi kita harus bisa menahan hawa nafsu, segala hawa nafsu ketika kita melaksanakan puasa gitu. Dan juga syarat dari orang yang berpuasa itu ada apa aja? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, tidak dalam sedang masa haid atau nifas, yaitu orangnya suci dan juga disertai oleh niat. Niat itu apa? Niat itu adalah kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti dan gak ada kebimbangan, agar kita membedakan ibadah satu dengan lainnya atau membedakan ibadah dari kebiasaan mereka. Nah, kalau misalnya puasa tidak kita niati, akan sama aja kayak kita nggak makan. Jadi semua itu harus kita niati supaya ibadah itu berbeda dari kebiasaan dan ada pahala. Ya kan aku bilang kalau misalnya imam mazhab itu berbeda pendapat gitu dalam satu hukum. Nah, perbedaan pendapat dalam mazhab fikih itu merupakan hal yang biasa. Nah, ilmu fikih sendiri itu merupakan ilmu yang membahas tentang amaliyah dohir seorang muslim. Ada 4 madhab dalam fikih yang saat ini masih eksis dan diikuti oleh banyak jamaahnya. Yang pertama adalah madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Dalam 4 madhab tersebut, seringkali ada perbedaan pendapat dalam beberapa hal, dalam banyak hal termasuk dalam puasa Ramadan. Nah, berikut penjelasan 4 madhab tersebut. Ini dasar-dasar yang dipakai oleh imam 4 madhab tersebut dalam menentukan suatu hukum. Yang pertama, madhab Hanafi, dasarnya adalah dari Quran, hadis, qaul sahabah, ijma, qiyas, ihtisan, dan juga uruf. Sedangkan madhab Maliki ini dibangun atau didasari berdasarkan 20 dasar. Banyak ya. Yang pertama, 5 dari Al-Quran, 5 dari hadis, yaitu nas kitab keumuman dan kekhususannya, mafhumul khulafah wal muwafaqah, tanbih, ilah, dan selebihnya dari ijma, qiyas, amal ahli Madinah, qaul sahabi, ihtisan, sadud dariyah, menjaga khilaf, ihtisab, maslahah mursalah, dan juga man qoblana, jadi orang-orang sebelum kita. Nah, yang ketiga yaitu madhab Syafi'i, yaitu madhab yang kebanyakan diambil oleh orang-orang di Indonesia. Nah, dasar-dasar dari madhab Syafi'i yang pokok adalah yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari Sunnah atau hadis Rasulullah, yang ketiga dari ijma, dan yang terakhir yaitu dari qiyas. Yang keempat yaitu madhab Hambali. Nah, FYI, Imam Hambali itu adalah murid dari Imam Syafi'i, sehingga dasar-dasar yang beliau terapkan dalam madhabnya itu nggak jauh beda dari Imam Syafi'i. Yang pertama, Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, ijma, qiyas, ihtisab, dan maslah mursalah, dan juga daroi. Jadi itu adalah dasar-dasar yang dipakai oleh madhab 4 tersebut untuk menentukan suatu hukum. Tentang kewajiban puasa itu salah satunya terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan kepadamu puasa seperti aku mewajibkan kepada orang-orang terdahulu supaya kamu bertakwa. Jadi surah ini atau ayat ini menjelaskan bahwa puasa itu wajib dilakukan. Kan di awal tadi kan permasalahan kita adalah perbedaan pendapat gitu tentang niat puasa Ramadan gitu kan. Perbedaan pendapat dari imam-imam mazhab tentang niat puasa Ramadan. Nah, para ulama ini sepakat. Ini enggak berbeda pendapat mereka. Beliau sepakat bahwa niat itu merupakan salah satu dari syarat sah suatu ibadah gitu. Termasuk juga puasa Ramadan nih. Niat itu juga dianggap sepertiga ilmu oleh beberapa ulama. Terkait niat puasa, itu ada 2 permasalahan nih. Waktu kapan niat tersebut dilaksanakan dan hukum memperbarui niat. Nah, yang pertama, waktu pelaksanaan niat puasa Ramadan ini semua imam
imam mazhab itu sepakat bahwa waktu pelaksanaan itu di malam hari sebelum fajar. Jadi niat itu dilaksanakan di malam hari sebelum fajar, niat puasa Ramadan. Nah yang kedua nih yang jadi masalah, yaitu hukum memperbarui niat. Ada dua kelompok yang berbeda pendapat mengenai hukum memperbarui niat. Kelompok yang pertama nih adalah kelompoknya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Beliau bertiga sepakat untuk mewajibkan memperbarui niat atau melakukan niat puasa setiap hari. Jadi setiap hari kita akan melakukan puasa Ramadan, di malam harinya kita wajib niat lagi. Jadi nggak hanya di hari pertama gitu. Kenapa mereka mewajibkan untuk adanya pengulangan itu? Karena hari-hari dalam bulan Ramadan itu sifatnya independen, sendiri-sendiri, dan tidak saling berkaitan antara satu sama lain. Jadi batalnya satu hari puasa itu nggak akan mempengaruhi hari yang lain karena mereka sifatnya independen harinya. Karena alasan tersebut, setiap akan memasuki hari baru diperlukan niat baru. Itu menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Sementara yang kelompok kedua, yaitu Imam Malik dan para pengikutnya, tidak mensyaratkan adanya pengulangan niat setiap hari. Jadi niat puasa Ramadan itu cukup dilakukan di malam hari pertama di bulan Ramadan. Jadi di malam hari bulan pertama Ramadan mereka langsung niat untuk sebulan bulan Ramadan. Kenapa seperti itu gitu? Mereka juga punya argumen yang berbeda, yaitu mereka beralasan bahwa puasa Ramadan itu wajib dilaksanakan secara terus-menerus. Benar juga, nggak ada yang salah. Sehingga hukumnya sama seperti satu ibadah, di mana ketika kita melaksanakan satu ibadah, niatnya kan hanya satu. Jadi mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Kita tuh harus mengambil sikapnya gimana nih, kan tadi ada dua pendapat yang sangat berbeda gitu. Nah di sini untuk keperluan berhati-hati dalam ibadah, kan itu baik ya, berhati-hati dalam ibadah, nggak ada salahnya nih kita mengamalkan dua perbedaan pendapat tersebut. Jadi kita nggak milih salah satu, tapi kita mengamalkan dua pendapat tersebut, yaitu mengamalkan Imam Malik, yakni pendapat Imam Malik, yakni berniat puasa di awal bulan puasa untuk 30 hari setelahnya, dan menerapkan pendapatnya yang mayoritas tadi, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, bahwa setiap hari kita wajib memperbarui niat. Kenapa kita mempraktekkan dua-duanya gitu? Karena untuk berhati-hati supaya nanti kalau misalnya terjadi nih di tengah-tengah puasa atau di hari berapa puasa kita lupa niat, maka puasa kita akan tetap sah karena kita tadi udah niat untuk puasa 30 hari di awal. Jadi kesimpulan dari artikel ini adalah disimpulkan bahwa niat dalam ibadah puasa itu hukumnya wajib dilaksanakan. Itu semuanya udah sepakat, 4 mazhab sepakat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali bersepakat tentang hal itu. Yang kedua, mazhab Hanafi, Syafi'i, dan juga Hambali bersepakat bahwa niat puasa itu wajib diperbarui setiap harinya. Namun mazhab Maliki memperbolehkan hal ini karena puasa Ramadan itu wajib dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga hukumnya sama seperti satu ibadah, dan satu ibadah hanya membutuhkan satu niat. Jadi walaupun berbeda pendapat seperti itu tadi, tapi kita bisa mengamalkan dua-duanya sebagai umat Islam dan juga manusia yang punya kelupaan nantinya, supaya berhati-hati agar ibadah kita itu tetap sah nantinya. Jadi kita bisa mengamalkan dua hal tersebut gitu. Gimana dua artikel tadi? Seru-seru banget kan? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.